Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Ya, di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan akhirnya ketemu dengan Fang Zheng. Agak mengejutkan memang untuk Fang Yuan karena dia tidak tahu kalau Fang Zheng itu ternyata masih hidup dan kemudian menjadi murid dari Sekte Bangau Abadi. Meskipun ada keterkejutan, tapi Fang Yuan tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang penting. Meskipun sebenarnya kalau misalnya Fang Yuan ngebunuh si Fang Zheng itu bisa meningkatkan bakatnya Fang Yuan, tetapi dia tidak melakukan itu karena Fang Yuan tahu apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kalau Fang Yuan ngebunuh Fang Zheng di situ, oke lah, bakat kultivasinya akan naik tuh, bakat bawaannya akan naik tuh. Tapi di sisi lain, dia pasti akan dicap sebagai pengkhianat klan dan kemudian para sekte yang lain akan menyerang tanah yang diberkati. Pada akhirnya itu hanya akan berbahaya untuk Fang Yuan sendiri. Lantas apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah memanfaatkan semua yang ia bisa manfaatkan, termasuk Sekte Bangau Abadi yang mana saat ini komandonya ada di tangan He Feng Yang. Di situ Fang Yuan kemudian melakukan transaksi dengan He Feng Yang melalui perantaraan dari Fang Zheng. Seperti itu. Sampai akhirnya di akhir Fang Yuan mendapatkan beberapa barang yang dia inginkan. Dan kemudian Fang Yuan jelas akan melanjutkan kultivasinya, meningkatkan kekuatannya dan kemudian menyusun langkah berikutnya. Kita langsung aja sambung di part kali ini supaya kemudian kita tahu bagaimana kelanjutan cerita Fang Yuan di part 81. Sebelumnya kalau rekan-rekan puas dengan garapan Mimin dan mau berdonasi, boleh banget via traktir. Terima kasih banyak atas dukungannya. Kita masuk ke dalam ceritanya. Nah, di akhir part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan meminta roh tanah untuk menanam Gu Spring Egg. Lalu yang terjadi berikutnya, Gu Spring Egg itu memancarkan aura primeval dan akhirnya menghasilkan batu-batu primeval. Hal ini tentu menarik perhatian dari para rockman. Dan para rockman yang sebelumnya tinggal di wilayah selatan, mereka kemudian mulai berbondong-bondong datang menjelajahi seluruh tanah warisan. Selain menuju ke tempat Spring Egg, para rockman itu juga memungut banyak sekali batu nyali. Untuk apa? Sesungguhnya fungsi dari batu nyali untuk para rockman ini adalah untuk memperkuat jiwa mereka dan akhirnya mereka bisa bereproduksi, membuat anak. Jadi membuat anaknya para rockman ini melalui potongan dari jiwa mereka. Nah, karena di dalam tanah warisan saat ini ada banyak sekali batu nyali, para rockman dapat berkembang dengan sangat pesat. Dalam beberapa saat, populasinya bertambah 10 kali lipat. Bahkan pada hari ketiga, jumlah para rockman sudah mencapai 300.000. Sangat banyak tentunya. Lalu setelah mereka menemukan mata air roh, disitulah mereka mulai tinggal dan menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggal mereka. Para rockman yang sebelumnya sudah bergabung menjadi satu sekte yang kuat, satu klan yang kuat, akhirnya terpecah menjadi 3 kelompok di mana mereka tinggal di masing-masing mata air roh. Sejak itu kehidupan para rockman itu menjadi jauh lebih enak, jauh lebih mulia, dan tentunya mereka kemudian sangat memuja-muja Yan Yong, yang mana dia dianggap sebagai sosok yang mampu memimpin para rockman hingga mencapai kejayaan ini. Di sisi lain kita akan lihat bahwa Fang Yuan saat ini sedang mencoba untuk menyempurnakan sebuah Gu Worm. Dia menggunakan Primeval Elder yang isinya mencapai 0,5 juta Primeval Stone sebagai bahan pemurnian. Dalam waktu singkat, mata Fang Yuan tampak jernih dan dengan nafas lega dia berkata, "Akhirnya selesai juga. Tidak kusangka proses penyempurnaan Gu ini akan memakan waktu hingga 3 hari sendiri." Kali ini memang Fang Yuan tidak hanya menyempurnakan satu Gu Worm,
Tapi Fang Yuan menyempurnakan ratusan Gu peringkat 3 sekaligus. Itu adalah sesuatu yang sungguh luar biasa di bidang penyempurnaan Gu. Bahkan roh tanah pun memuji, "Tuan, kamu sungguh luar biasa. Kamu menyempurnakan 159 Gu peringkat 3 dalam satu kali proses penyempurnaan. Dengan ini kita bisa menjualnya, dan tentu kita akan mendapatkan keuntungan yang besar." Tapi saya agak heran, semua ini Gu jenis apa? Tanya roh tanah sambil melihat Gu yang ada di sana. Fang Yuan kemudian menjawab, "Ini adalah Gu cangkir perak. Kita membutuhkan semua Gu ini untuk proses pemurnian Gu yang lain. Karena itu, kita tidak akan menjualnya meskipun keuntungannya mungkin akan besar," jawab Fang Yuan. Setelah itu, Fang Yuan akhirnya melihat lagi Gu yang sudah ia sempurnakan. Tampak kelegaan di sudut wajahnya, dan dia pun berkata, "Akhir-akhir ini aku sudah menggunakan Gu nyali dalam jumlah besar, dan aku berhasil meningkatkan jiwaku hingga 52 kali lipat dari orang normal. Sehingga pada proses penyempurnaan kali ini aku tidak merasa begitu kelelahan, dan aku bisa menyempurnakan banyak Gu sekaligus. Ini adalah keuntungan yang besar untukku." Andai saja He Feng Yang melihat peristiwa ini, dia tidak akan lagi meremehkan Fang Yuan. Karena faktanya, kemampuan Fang Yuan dalam menyempurnakan Gu sudah jauh melampaui He Feng Yang. Tapi meski begitu, Fang Yuan saat ini terlihat tidak terlalu sehat. Bahkan, dia masih merasakan sedikit pusing di kepalanya. Jelas itu adalah efek samping dari semua penyempurnaan yang sudah dia lakukan. Meskipun jiwanya sudah ditingkatkan hingga 52 kali, tetapi menyempurnakan begitu banyak Gu dalam 3 hari 3 malam, itu tentu membuat otot-otot syaraf dan juga jiwa Fang Yuan mulai kelelahan. Setelah itu, Fang Yuan berbalik dan kemudian berkata pada roh tanah, "Roh tanah, bereskanlah kuali dan tempat penyempurnaan ini. Sekarang aku akan pergi keluar mencari udara segar," kata Fang Yuan yang kemudian berjalan meninggalkan aula itu. Setelah beberapa saat Fang Yuan pun tiba di Gunung Danghun. Fang Yuan mulai mencari batu nyali untuk memulihkan jiwanya sekaligus untuk memperkuat jiwanya. Dan setelah itu Fang Yuan mengambil beberapa Gu nyali dan menggunakannya untuk menyembuhkan diri, sehingga rasa pusing yang sebelumnya ia rasakan pun kini sudah menghilang. Gu nyali ini memang sungguh efektif dan memiliki efek yang luar biasa. Jika begitu, aku akan memanfaatkan sisa hari ini untuk terus memperkuat jiwaku, kata Fang Yuan yang kini sudah membulatkan tekadnya. Singkat cerita, Fang Yuan terus menggunakan Gu nyali hingga kekuatan jiwanya meningkat hingga 100 kali lipat daripada orang biasa. Ketika mencapai titik ini, Fang Yuan merasakan perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Meskipun sulit untuk diungkapkan, tapi yang jelas perasaan ini sungguh luar biasa dan dia pun merasa sangat nyaman. Fang Yuan kini tampak bergumam, "Sepertinya ini adalah batasku. Aku tidak bisa lagi menggunakan Gu nyali." Fang Yuan kini mencoba untuk mengendalikan tubuhnya agar dia tidak terjatuh dan kecanduan penggunaan Gu nyali. Pada dasarnya orang normal itu hanya bisa memperkuat jiwanya hingga 100 kali lipat, dan itu sudah merupakan tingkat yang ekstrim. Kalau Fang Yuan menuruti perasaannya dan menggunakan Gu nyali sekali lagi, Fang Yuan bahkan mungkin tidak akan punya waktu untuk menggunakan Spring Autumn Cicanda. Bisa jadi dalam sekejap, Fang Yuan akan meledak dan mati seketika. Setelah itu, Fang Yuan memutuskan untuk kembali dan beristirahat. Keesokan harinya, Fang Yuan kembali menyempurnakan Gu sambil membersihkan apertur miliknya. Lalu, semua itu terus berulang dari hari ke hari. Dalam sekejap,
1 bulan sudah terlalui, dan berkat bantuan dari ulat minuman keras bermata 9, Fang Yuan kini sudah berhasil naik ke peringkat 4 tahap puncak. Pada saat yang sama, Fang Yuan juga sudah memurnikan 155 gu cangkir emas. Gu cangkir emas dan juga gu cangkir perak itu adalah 2 gu yang memiliki tipe yang sama. Keduanya adalah gu peringkat 3 yang digunakan untuk menyimpan cairan. Selanjutnya, Fang Yuan menggunakan kedua gu itu untuk proses penyempurnaan yang lain. 1 minggu kemudian, Fang Yuan sudah berhasil menyempurnakan gu cangkir emas dan perak peringkat 3. Setelah proses penyempurnaan itu selesai, Fang Yuan mengalihkan pikirannya dan kini dia mengingat lagi tentang Rockman. Beberapa hari sudah berlalu dan populasi para Rockman seharusnya sudah berkembang dengan sangat pesat, gumam Fang Yuan. Populasi para Rockman sekarang sudah mencapai 300.000. Akan tetapi, peningkatan jumlah itu menyebabkan konflik internal antara para Rockman. Sekarang klan Rockman pun akhirnya terpecah menjadi 3 kelompok, yang mana masing-masing beranggotakan 100.000 Rockman. Setiap kelompok Rockman menempati 1 mata air roh dan membuat rumah baru di sana. Setelah itu, Fang Yuan kemudian mengeluarkan gu perbudakan dan menyerahkannya pada roh tanah. Mengetahui apa yang diinginkan oleh Fang Yuan, dengan segera roh tanah pun memindahkan gu perbudakan itu, lalu menggunakannya pada beberapa Rockman yang punya nama. Dalam sekejap, Fang Yuan mengendalikan 3 pemimpin klan Rockman, termasuk Yan Yong dan juga puluhan tetua Rockman. Dengan pengendalian ini, maka secara tidak langsung seluruh anggota Rockman lainnya juga berada di bawah kendali Fang Yuan. Sementara kita akan tilik dulu sisi yang lain. Kini di dunia luar, tepatnya di Sekte Bangau Abadi, He Feng Yang sedang membaca surat yang lain yang baru saja dikirimkan oleh Fang Yuan. Sialan, bocah ini bahkan tidak berniat menjual gu nyali miliknya, tapi dia sekarang justru menawarkan Rockman. He Feng Yang tampak mengerutkan keningnya dan wajahnya pun tampak masam. Pada dasarnya, di dalam tanah yang diberkati gu immortal, gu nyali dari Gunung Danghun itu adalah hal yang paling diinginkan oleh Sekte Bangau Abadi. Dengan menggunakan gu itu, maka pondasi jiwa dari para murid sekte akan meningkat dengan sangat pesat. Bahkan itu bisa mencapai angka 30%. Selain itu, gu nyali tidak bisa keluar dari Gunung Danghun dan hanya bisa digunakan di dalam tanah yang diberkati. Itulah alasan lainnya mengapa Sekte Bangau Abadi menginginkannya. Jika rencananya berjalan dengan lancar, para murid akan diperbolehkan untuk masuk ke dalam tanah yang diberkati dengan bebas. Lalu seiring berjalannya waktu, kewaspadaan Fang Yuan pasti akan menurun dan Sekte Bangau Abadi bisa dengan bebas memasang jebakan di tanah yang diberkati untuk menyingkirkan Fang Yuan. Tapi ternyata Fang Yuan dengan tegas menolak untuk menjual batu nyali. Malah kini dia menawarkan tentang Rockman. Sialan, sejak kapan aku yang adalah seorang gu immortal mengalami kesulitan seperti ini? Terlebih lagi, yang mempersulitku hanyalah seorang manusia fana. Gumam He Feng yang kini tampak dipenuhi dengan amarah. Sayangnya, meskipun He Feng Yang memiliki kekuatan bertarung yang besar, tapi kali ini dia tidak bisa melakukan apapun. Hal ini dikarenakan Fang Yuan terus bersembunyi di dalam tanah yang diberkati. Selain itu, Fang Yuan juga memiliki gu perjalanan abadi dan bisa pergi kapan saja. Oleh karena itu, He Feng Yang dan bahkan seluruh anggota Sekte Bangau Abadi takut dengan kartu truf Fang Yuan dan tidak berani mengambil tindakan untuk menyerang.
Sepertinya Rockman yang dibawa oleh Gu Immortal sebelumnya masih hidup. Tapi kali ini Fang Yuan menjual begitu banyak Rockman. Aku penasaran berapa banyak gunyali yang digunakan untuk semua ini. Memikirkan itu, hati He Feng Yang kini terasa semakin sesak. Beberapa bulan sudah berlalu sejak transaksi terakhir mereka. Karena waktu di dalam tanah terberkati 5 kali lebih cepat, itu artinya Fang Yuan sudah menghabiskan lebih dari 1 tahun. Selama periode itu, Fang Yuan sudah menciptakan begitu banyak Rockman. Jadi bisa dibayangkan, seandainya saja selama ini Fang Yuan memberikan gunyali kepada murid Sekte Bangau Abadi, maka kekuatan jiwa para murid bisa ditingkatkan dengan mudah. Di balik semua itu, sekarang He Feng Yang sangat marah dengan dirinya sendiri. Karena meski Fang Yuan tidak memberikan gunyali, tapi di sisi lain, He Feng Yang juga tidak ingin mengakui kalau dia juga tertarik pada para Rockman yang ditawarkan oleh Fang Yuan. Semua ini dikarenakan para Rockman itu bisa digunakan sebagai budak yang sangat murah dan bekerja dengan sangat baik. Para Rockman bisa mendapatkan segala jenis logam serta gua melalui penambangan. Selain itu, memiliki Rockman dalam jumlah yang cukup banyak itu bisa digunakan untuk membangun kota serta ruang bawah tanah, dan secara tidak langsung hal itu tentu akan memperluas wilayah kekuasaan dari sebuah klan. Apalagi harga yang ditawarkan oleh Fang Yuan dalam transaksi ini sangatlah menarik. Bahkan jika Sekte Bangau Abadi tidak memerlukan para Rockman itu, namun mereka juga bisa membelinya lalu kemudian menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena itu, justru semua inilah yang membuat He Feng Yang menjadi sangat gelisah. Karena dia tahu, semua ini hanyalah umpan yang diberikan oleh Fang Yuan. Fang Yuan, bajingan ini benar-benar licik. Tapi, dengan sekelompok Rockman ini, aku bisa menunjukkan pencapaian pada para tetua agung. Selain itu, aku juga bisa membuat Lei Tian tutup mulut akan semua tuduhan-tuduhannya. Pikir He Feng Yang mana dia kini tampak menghela nafas panjang dan mencoba untuk menenangkan pikirannya. Fang Yuan, kuingatkan agar kau tidak terlalu sombong. Jika kau tidak ingin menjual gunyali, maka aku tidak akan menjual gu peninggalan padamu. Bukankah kau menginginkan gu peninggalan emas dan juga gu peninggalan kristal ungu? Jika kau tidak melakukannya, maka aku juga tidak akan menyerahkannya. Pikir He Feng Yang sambil mengutuk Fang Yuan. Lalu beberapa hari kemudian, Fang Yuan menerima surat balasan dari Sekte Bangau Abadi. Dan di dalam surat itu dinyatakan kalau He Feng Yang akan menyetujui kesepakatannya. Selain itu, He Feng Yang juga menuliskan tujuannya, yaitu untuk membeli gunyali. Jika Fang Yuan memberikan gunyali, maka barulah He Feng Yang akan menjual peninggalan emas kuning ataupun peninggalan kristal ungu. Bahkan selain itu, He Feng Yang tidak ragu untuk menawarkan bantuan kalau Fang Yuan akan menghadapi bencana duniawi ketujuh nantinya. Setelah membaca seluruh isi surat itu, Fang Yuan hanya bisa tertawa dan mengabaikan semua tawaran yang diberikan oleh He Feng Yang. Bagaimanapun Fang Yuan menyadari kalau dia membiarkan He Feng Yang masuk ke dalam tanah yang diberkati, hal itu bahkan lebih berbahaya dibandingkan bencana dunia ketujuh. Sedangkan untuk gu peninggalan, tentu saja ancaman itu tidak menjadi kelemahan Fang Yuan, karena Fang Yuan masih memiliki banyak cara untuk mengatasi ini. Sekali lagi aku katakan aku tidak akan menjual gunyali, tapi sebagai gantinya aku bisa menjual para Rockman. Aku bahkan tidak khawatir akan menarik perhatian dari Sekte Bangau Abadi
karena menjual Rockman dalam jumlah yang besar atau tidak. Tapi aku tidak boleh hanya berurusan dengan sekte Bangau Abadi saja. Aku juga perlu memperluas bisnisku untuk menjadi lebih besar lagi, pikir Fang Yuan. Dengan pengalaman hidup Fang Yuan selama 500 tahun, tentu saja Fang Yuan tahu kalau harga jual Rockman yang dia berikan itu jauh lebih rendah daripada harga pasarnya. Tapi semua itu juga merupakan bagian dari rencana Fang Yuan. Jika sekte Bangau Abadi merasa mendapatkan keuntungan yang besar dari transaksi ini, maka perlahan-lahan tekanan dari He Fengyang juga akan berkurang. Setelah itu, Fang Yuan pun kembali menatap surat dari sekte Bangau Abadi. Di akhir surat itu, He Fengyang menuliskan batas waktunya dan meminta Fang Yuan untuk membuka pintu warisan dan mengirimkan transaksi mereka. Memang sebenarnya itu adalah transaksi yang sangat besar, karena Fang Yuan akan menjual 60.000 Rockman. Tapi sayangnya para Rockman ini tidak bisa keluar begitu saja dari tanah yang diberkati. Selama ini, bayangan petir pesona biru itu masih bergerak bebas di sekitar Gunung Tianti. Sehingga kalau Fang Yuan membuka pintu tanah yang diberkati, sangat besar kemungkinannya kalau bayangan petir pesona biru akan kembali dan masuk, sehingga membuat onar di seluruh wilayah. Dengan begitu, maka Fang Yuan memerlukan Gu Whole Earth peringkat 5. Gu itu bisa menghubungkan dua tempat dengan sebuah terowongan. Untuk melakukan transaksi kali ini, tidak ada cara lain selain menggunakan Gu Whole Earth. Tapi aku khawatir jika menggunakan Gu Whole Earth dari sekte Bangau Abadi, mungkin akan ada beberapa jebakan yang mereka persiapkan. Sepertinya memang aku harus menyempurnakan Gu itu sendiri, pikir Fang Yuan. Lalu setelahnya, Fang Yuan pun segera menulis surat balasan kepada He Fengyang dan kembali mengirimkannya. Di dalam surat itu, Fang Yuan menulis beberapa Gu dan juga sumber daya yang lain yang Fang Yuan inginkan. Lalu tidak lama kemudian He Fengyang pun menerima surat itu. Ketika He Fengyang membacanya, ada kemarahan yang terlihat dari wajahnya. Oh, jadi kau tidak ingin menggunakan Gu Whole Earth milikku. Karena itu kau memilih untuk menyempurnakan sendiri. Omong kosong. Gu Whole Earth sudah digunakan selama 500 tahun dan hanya seorang Gu Immortal yang mengetahui resep penyempurnaannya. Apa kau pikir kau bisa menyempurnakan Gu itu? Fang Yuan, bajingan ini benar-benar waspada. Tapi dia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memerasku serta memojokkanku, agar aku tidak berani lagi menolak tawarannya. Sialan. Lalu sesaat kemudian, He Fengyang sangat terkejut karena di dalam surat itu, Fang Yuan tidak menuliskan Gu peninggalan, Gu Spring Egg ataupun Gu jalur kekuatan yang lain. Akan tetapi, Fang Yuan justru meminta beberapa Gu peringkat rendah. Selain itu ada juga sebuah Gu peringkat 5 yang berfungsi untuk meningkatkan keberhasilan proses penyempurnaan. Dan ada juga Gu perspektif lainnya yang sangat berguna. Melihat daftar ini, sepertinya dia benar-benar ingin menyempurnakan Gu Whole Earth itu. Jika keberuntungannya baik, semua bahan yang dia minta ini cukup untuk menyempurnakan 3 buah Gu Whole Earth. Jangan bilang kalau Fang Yuan sebenarnya sungguh mengetahui cara menyempurnakan Gu ini. Sial, itu tidak mungkin. Dia hanya manusia fana. Bagaimana mungkin dia memilikinya? Tapi, mungkinkah dia memiliki seorang Gu Immortal yang berada di baliknya dan membantunya untuk menyempurnakan Gu ini? He Fengyang kini tampak ragu-ragu dengan pikirannya sendiri. Terlebih lagi, kalau resep yang dimiliki oleh Fang Yuan itu
sepertinya jauh lebih baik daripada Gu Hole Earth miliknya. Jika memang nantinya Fang Yuan berhasil menyempurnakan Gu Hole Earth yang jauh lebih baik daripada dirinya, jelas itu membuat hati dari He Fengyang semakin iri. Pada akhirnya, 2 hari berlalu dan Fang Yuan pun menerima surat balasan dari He Fengyang. Fang Yuan pun membaca surat itu, dan sesuai dugaan dari Fang Yuan, He Fengyang akan membuat berbagai macam alasan untuk mengurangi jumlah bahan serta gu yang diinginkan oleh Fang Yuan. Motif dari He Fengyang juga sangat jelas, yaitu ingin menyelidiki resep asli yang dimiliki oleh Fang Yuan. Setelah itu, Fang Yuan dan He Fengyang terus menggunakan gu untuk saling bertukar surat. Fang Yuan menjawab dengan lembut bahwa He Fengyang tidak boleh mengurangi bahan apapun yang dia inginkan. Kalau tidak, maka proses penyempurnaan yang Fang Yuan inginkan bisa saja gagal. Tapi He Fengyang terus membantah dan mendebat. Dia mengatakan begitu banyak omong kosong agar tidak mengabulkan permintaan dari Fang Yuan secara utuh. Lalu setelah beberapa kali komunikasi, akhirnya Fang Yuan pun menyerah dan menuliskan daftar yang baru. Namun lagi-lagi, He Fengyang masih mencari alasan untuk tidak bisa memberikan semua bahan yang Fang Yuan inginkan. Negosiasi mereka terus berlangsung dan mereka membuang waktu hingga 9 hari untuk mencapai sebuah kesepakatan. Selama ini He Fengyang terus menganalisis resep penyempurnaan yang dimiliki oleh Fang Yuan. Tapi karena pada dasarnya keterampilan penyempurnaan He Fengyang itu tidak terlalu bagus, bahkan setelah dia mencoba untuk menelitinya, semuanya terlihat sia-sia. He Fengyang tidak mendapatkan hasil apapun. Setengah bulan berlalu, waktu di dunia luar. He Fengyang akhirnya menerima Gu Hole Earth dari Fang Yuan. Melihat gu itu, He Fengyang bagikan menerima harta karun, lalu segera melakukan penelitian. Tapi setelah menghabiskan waktu 3 hari untuk meneliti, dia menemukan bahwa resep penyempurnaan gu itu rupanya hanyalah resep penyempurnaan Gu Hole Earth biasa. Pada akhirnya He Fengyang benar-benar memaki Fang Yuan dan dia pun menjadi sangat marah. Di sisi lain, karena Fang Yuan sudah memberikan Gu Hole Earth, maka di situ Fang Yuan kemudian bisa melanjutkan rencananya. Fang Yuan segera pergi bersama dengan roh tanah menuju ke sisi barat. Di sana, para rubah tengah berkembang biak dengan sangat baik selama beberapa waktu ke belakang ini. Lalu Fang Yuan muncul di antara para rubah dan dia berkata, "Posisinya bagus, lebih baik kita menggunakannya di sini," kata Fang Yuan sambil mengeluarkan Gu Hole Earth dari apertur miliknya. Sebenarnya Gu Hole Earth itu adalah gu peringkat 5 dan membutuhkan seorang master gu peringkat 5 tahap puncak untuk mengaktifkannya. Tapi tentu saja, kali ini Fang Yuan tidak memerlukan itu karena dia memiliki roh tanah. Roh tanah dengan mudah membantu Fang Yuan untuk mengaktifkan gu tersebut. Setelah roh tanah mengaktifkan Gu Hole Earth, dalam sekejap, di sana muncul sebuah lubang yang menembus ke dalam tanah. Permukaan tanahnya berbentuk seperti bibir yang memperlihatkan 2 baris batu yang padat dan menyerupai gigi manusia. Saat gigi-gigi batu itu terbuka, bagian dalamnya kini terlihat sebuah lorong yang besar dan menakutkan. "Tuan, aku lapar." Rupa-rupanya pintu batu itu memang terlihat seperti bibir dan dia pun bisa bicara dengan sangat lantang. Bahkan itu membuat tanah yang ada di sekitarnya sampai bergetar. Mendengar itu, Fang Yuan segera mengaktifkan Primeval Elder dan kemudian mengambil beberapa Primeval Stone lalu melemparkannya ke dalam mulut gua. Kurang lebih Fang Yuan melemparkan 200.000 Primeval Stone.
Sampai pada akhirnya, mulut gua itu kini menjadi tenang. Sekarang, artinya, Gu Whole Earth sudah sepenuhnya berhasil untuk diaplikasikan, dan itu tidak akan bisa dipindahkan lagi. Saat ini, Fang Yuan tinggal menunggu He Feng Yang untuk mengaktifkan bagian lain dari Gu Whole Earth yang dia pegang. Dan setelah semuanya selesai, barulah kedua belah pihak bisa saling terhubung. Setelah itu, Fang Yuan kemudian melihat roh tanah dan berkata, "Roh tanah, mulai sekarang tempat ini harus dijaga dengan ketat. Kendalikanlah beberapa kelompok rubah untuk berjaga di sini," kata Fang Yuan. Waktu pun berjalan, dan sekarang sudah tiba saatnya, di mana saat Fang Yuan mengirimkan para Rockman ke Sekte Bangau Abadi. Tapi jelas, Fang Yuan tidak bisa memberikan perintah pada Rockman begitu saja, apalagi jumlahnya ada 60.000 Rockman. Oleh karena itu, Fang Yuan pun mulai memanipulasi segala situasi yang ada. Dia membuat skenario seolah-olah sang immortal yang tengah menjadi target para Rockman ini sedang bersembunyi di dalam Gu Whole Earth. Dengan begitu, para pemimpin Rockman dapat dengan mudah menggerakkan para Rockman muda untuk pergi ke dalam Gu Whole Earth. Mereka mengatakan kalau sang immortal ada di dalam sana. Dengan penjagaan dari para rubah, itu membuat mereka menjadi semakin yakin. Kemudian, pada akhirnya, dari ketiga kelompok Rockman yang ada, mereka berangkat dan mengirimkan sekitar 20.000 untuk masing-masing kelompok, lalu masuk ke dalam Gu Whole Earth. Pada akhirnya, semua Rockman muda itu terjebak dan masuk ke dalam Gu Whole Earth untuk kemudian dijual oleh Fang Yuan pada Sekte Bangau Abadi. Mereka yang telah masuk ke dalam Gu Whole Earth tidak akan tahu apa-apa. Mereka tidak akan bisa lagi berkata apapun pada Rockman yang ada di dalam tanah yang diberkati, karena pada akhirnya mereka sudah seperti terbuang ke dunia yang lain. Setelah para Rockman muda tiba di Gunung Fei He, mereka segera ditahan oleh para murid dari Sekte Bangau Abadi, dan pada akhirnya para Rockman pun tidak bisa melawan serta tidak bisa bergerak lagi. Setelah semua transaksi selesai, Fang Yuan mendapatkan lebih dari 1.600.000 Primeval Stone. Dan kemudian Fang Yuan menenangkan pikirannya lalu melanjutkan kultivasi. Sayangnya, saat kultivasi Fang Yuan menjadi peringkat 4 tahap puncak, ulat minuman keras bermata 9 sudah tidak begitu efektif untuk digunakan. Sehingga pada akhirnya Fang Yuan memutuskan untuk menyegel ulat minuman keras bermata 9 miliknya. Lalu dia melanjutkan kultivasinya. Tapi ini tidak menjadi masalah, lantaran Fang Yuan sendiri ada di dalam tanah warisan yang diberkati dengan kecepatan waktu 5 kali lebih cepat daripada dunia luar. Dengan kecepatan ini, Fang Yuan dapat berkultivasi dengan baik. Bahkan di usianya yang masih 30 tahunan, dia bisa mencapai peringkat 5 tanpa kesulitan. Meskipun kalau kita membicarakan soal Fang Yuan, mungkin kita akan membicarakan tentang kepuasan yang tiada akhir. Artinya bahwa meski dia bisa melakukan semua itu dengan sangat baik dan menerima begitu banyak manfaat, Fang Yuan juga masih merasa kalau ini sebenarnya masih kurang atau masih jauh dari kata cukup. Tanpa bantuan dari Gu yang mempercepat proses kultivasinya, bagi Fang Yuan ini terlalu memakan waktu. Apalagi dia sekarang masih harus bersiap untuk menghadapi bencana kesengsaraan ketujuh. Dan setelah itu Fang Yuan masih memiliki PR untuk menyelesaikan masalah tentang Spring Autumn Jicanda. Pada akhirnya, Spring Autumn Jicanda juga terus memperbaiki diri, dan tentunya itu akan membebani aparatur miliknya. Fang Yuan juga masih terus harus berpikir untuk menyelesaikan ini.
permasalahan ini rasa-rasanya tidak berubah dari waktu ke waktu. Sekarang, menurut perkiraan Fang Yuan, dia harus meninggalkan tanah yang diberkati ini paling lama 3 tahun lagi, dan dia harus melanjutkan perjalanannya. Bagaimanapun, meski dia memiliki Spring Autumn Cicanda yang membuat dia bisa mengulang kelahirannya kembali, tapi Fang Yuan harus terus berhati-hati agar aperturnya tidak meledak. Jika Fang Yuan ingin memiliki peluang hidup yang lebih besar, setidaknya dia harus mendapatkan Gu kesuksesan dan menggunakannya pada Spring Autumn Cicanda. Dalam 3 tahun ke depan, aku harus menyempurnakan berbagai macam Gu, menggunakan Gu nyali untuk memperbanyak populasi Rockman, lalu menjualnya dengan harga yang mahal. Dengan begitu, maka aku bisa mendapatkan banyak sumber daya yang aku butuhkan. Itulah yang dipikirkan oleh Fang Yuan. Meskipun semua rencana Fang Yuan terlihat sangat sempurna, namun sayangnya takdir selalu berkata lain. 1 bulan berlalu dan terjadi perubahan besar yang membuat Fang Yuan kini semakin terdesak. Dia tidak punya pilihan lain selain pada akhirnya dia harus meninggalkan tanah yang diberkati. Saat Fang Yuan menghancurkan batu nyali di tangannya, batu itu segera berubah menjadi lumpur dan mengotori tangan Fang Yuan. Melihat ini, tatapan Fang Yuan menjadi serius. Fang Yuan mengambil batu nyali yang lain dan semuanya terulang. Sesaat kemudian, Fang Yuan melihat batu nyali yang ada di sekelilingnya, yang mana semuanya mulai menyusut dan berubah menjadi lumpur. Lumpur mengalir dan menyebabkan kerusakan pada Gunung Danghun. Roh tanah, seberapa parah situasi saat ini? Tanya Fang Yuan. Roh tanah pun kini tampak sedih dan menyeka air matanya, lalu dia menjawab, "Tuan, sebagian Gunung Danghun sudah terkena lumpur ini. Bahkan 6 dari 10 batu nyali yang ada di pertengahan gunung kini sudah berubah menjadi lumpur. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gunung Danghun akan segera menghilang jika ini tidak diurus." Haha, sial, ini salahku. Sebelumnya aku tidak menyadari kalau kepiting rawa itu sudah melakukan sesuatu pada Gunung Danghun. Mendengar itu, Fang Yuan kemudian menepuk kepala roh tanah lalu berkata, "Ini bukan salahmu. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Pelakunya adalah kepiting rawa bajingan itu." Ya, memang seperti itulah. Pada dasarnya, dia memang adalah binatang buas yang merupakan wujud dari bencana kesengsaraan. Pada awalnya aku sangat merasa senang karena kepiting rawa itu tidak memiliki Gu immortal. Tapi siapa sangka kalau sebenarnya kepiting itu memiliki Gu immortal tipe pengeluaran, dan dia diam-diam sudah menyembunyikan kekuatannya di dalam lumpur ini. Semua lumpur ini tidak masalah jika bersentuhan dengan kulit kita. Tapi sayangnya, semua bebatuan di gunung ini akan berubah menjadi lumpur saat disentuhnya. Ini adalah tipe yang sangat korosif dan berbahaya. Seperti yang diketahui pada bencana sebelumnya, kepiting rawa memang memuntahkan banyak lumpur. Lalu, tidak lama kemudian kepiting yang baru muncul dari lumpur itu. Dalam pertarungan yang sengit itu, Fang Yuan terlalu fokus untuk membunuh kawanan kepiting dan tidak menyadari kalau ternyata kartu truf dari kepiting rawa itu justru adalah lumpur itu sendiri. Sekarang setelah kepiting rawa mati, dan meski seluruh area itu sudah dibersihkan oleh roh tanah, tapi sebagian lumpur itu kini sudah meresap ke dalam tanah. Dan selain itu, Gu immortal lumpur itu juga sangat tersembunyi. Jika sebelumnya Fang Yuan tidak memerintahkan para Rockman untuk menghancurkan bebatuan di sana, Fang Yuan mungkin tidak akan tahu akan keberadaan lumpur itu. Semua ini jelas adalah mimpi yang sangat buruk.
Terlebih lagi Gunung Danghun adalah hal yang paling berharga di tanah yang diberkati ini. Melihat segala kerusakan ini, Fang Yuan tidak bisa terus berdiam diri. Fang Yuan segera memerintahkan roh tanah untuk membersihkan lumpur itu sebanyak yang dia bisa. Dan dengan cara ini setidaknya Fang Yuan bisa menunda kerusakan dari Gunung Danghun. Meskipun sayangnya, bagian inti dari Gunung Danghun kini mulai terkontaminasi oleh gu lumpur itu. Pada akhirnya, bahkan jika roh tanah mencoba untuk mengatasi lumpur itu, sayangnya dia tidak bisa mengatasi akar permasalahannya. Untuk menghilangkan kekuatan ini, Fang Yuan setidaknya memerlukan kekuatan dari gu immortal yang lain. Sial, aku harus mengambil resiko yang sangat besar untuk mendapatkan kembali tanah yang diberkati ini. Bahkan meski aku sudah menjadi seorang immortal pun, gunung ini masih sangat berharga untukku. Aku tidak mungkin membiarkannya hancur begitu saja, pikir Fang Yuan. Lalu dengan pengetahuannya yang luas, tentu saja Fang Yuan memikirkan solusi untuk masalah ini. Dan dia sudah menemukan lebih dari 10 cara untuk menyelesaikannya. Setelah mempertimbangkan dengan baik, akhirnya Fang Yuan mengkerucutkan menjadi 3 solusi yang mungkin bisa dia lakukan. Solusi pertama, Fang Yuan bisa menggunakan gu putaran batu peringkat 6, yang mana itu adalah gu jalur bumi yang ada di gurun barat dan berada di tangan seorang gu immortal jalur kebenaran yang namanya adalah Sun Cu. Sun Cu sendiri adalah orang yang baik hati dan sangat tegas. Lalu solusi yang kedua, Fang Yuan bisa menggunakan gu immortal peringkat 6 yang lain. Gu itu adalah Rebuilding Gunung Dongshan. Gu ini tersembunyi di tanah yang diberkati Hai Tisi yang berada di timur laut. Solusi ketiga, menggunakan gu immortal jalur waktu yang disebut sebagai gu Sanchi. Akan tetapi, di masa sekarang gu itu masih belum terbentuk secara alami. Pemiliknya seharusnya adalah Tai Bai Yun, tapi sekarang dia masih menjadi seorang Master Gu peringkat 5 di dataran utara. Dari ketiga solusi ini, Fang Yuan terus memikirkan keputusan yang terbaik yang mungkin untuk dia pilih. Di perbatasan selatan, tepatnya di Gunung Sanca, aku sudah menyempurnakan gu perjalanan abadi di depan semua orang. Aku yakin hal itu akan membuat keributan yang besar. Bahkan mungkin sekarang para gu immortal di perbatasan selatan sedang berkeliling untuk mencariku. Fang Yuan tampak berpikir. Oleh karena itu, jika Fang Yuan kembali ke perbatasan selatan, maka pasti resikonya akan sangat besar untuknya. Karena itu, Fang Yuan memutuskan untuk tidak kembali ke perbatasan selatan sebelum dia nanti menjadi seorang gu immortal. Lalu, di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Fang Yuan sudah menjelajahi ke-5 wilayah yang ada, sehingga Fang Yuan mengetahui medannya dengan sangat baik. Dan setelah memikirkan semua dengan matang, Fang Yuan memutuskan bahwa dia akan pergi ke dataran utara yang kacau, di mana menurut Fang Yuan tempat itu justru adalah tempat yang paling cocok untuk dirinya. Setelah memutuskan tujuannya ini, Fang Yuan kembali berpikir keras untuk mengumpulkan semua informasi penting yang ada di dalam ingatannya. Dan setelah itu dia pun mulai mengatur rencana untuk perjalanan menuju ke dataran utara. Sekarang sebelum meninggalkan tanah yang diberkati ini, selama beberapa bulan kemudian Fang Yuan menghabiskan seluruh waktunya untuk menyempurnakan gu. Fang Yuan menggunakan gu cangkir emas dan perak peringkat 4, lalu menggabungkannya dengan beberapa gu peringkat 4 yang lain. Dan setelah itu, Fang Yuan berhasil menyempurnakan gu cangkir perspektif peringkat 5. Tidak hanya itu, Fang Yuan juga berhasil menyempurnakan gu berdebu, gu mutiara cerah, gu lemparan gelap, dan gu raja bunga. Dengan semua penyempurnaan gu itu, akhirnya Fang Yuan sekarang siap untuk meninggalkan tanah yang diberkati. Sebelum kepergiannya, Fang Yuan sempat berkata, "Roh tanah, selama aku pergi ikuti semua instruksi yang kuberikan. Aku pastikan aku akan kembali dan menyelamatkan tanah ini."
Roh tanah pun dengan sedih menganggukkan kepalanya, lalu berkata, "Tuan, aku akan menunggumu di sini. Tuan harus segera kembali." Setelah mengatakan demikian, roh tanah pun menggunakan esensi abadi anggur hijau dan menyuntikannya pada gu perjalanan abadi. Dan setelah itu, Fang Yuan pun segera pergi bersamaan dengan cahaya giok yang bersinar di seluruh tubuhnya. Lalu Fang Yuan kemudian menghilang dari tempat itu. Dalam sekejap, Fang Yuan pun melintasi dataran tengah menuju dataran utara. Sampai di sini dulu cerita hari ini. Sorry kata kalau misalnya ada mungkin yang merasa agak kurang pas atau berbelit-belit. Thank you banget sudah mendengarkan sampai akhir. See you again di next video dan bye.